Halo, selamat datang kembali di channel Cara Membuat. Dan di video ini saya sedang membuat bot sederhana ya. Jadi bot ini saya kombinasikan dari mouse record atau automatic mouse dan keyboard ya dengan iMacros. Nah, sebelumnya eh, ini sudah saya rekam terlebih dahulu videonya. Jadi tinggal saya putar dan saya review ulang seperti itu. Nah, kalau untuk alat tempurnya itu seperti biasa saya menggunakan aplikasi mouse record dan untuk VPN-nya saya pakai Substack di sini. Sebenarnya bisa juga pakai NordVPN tetapi agak ribet kalau untuk NordVPN-nya, jadi saya pakai Substack untuk demo boot yang saya coba buat. Nah, sistem kerjanya gimana? Alat tempur yang pertama yang saya siapkan itu sebenarnya beberapa hal saja seperti kata kunci yang saya siapkan terlebih dahulu karena di sini boot yang saya buat itu memang diperuntukkan bagi kalian para tuyuler sebenarnya ya. Nah, kalau di sini kalau kalian bisa lihat sebentar, ini saya buat sebuah spreadsheet untuk kata kuncinya. Jadi saya menargetkan 3 buah kata kunci yang dimana kata kunci terakhir adalah video saya. Nah, ada 2 video lain yang di sini. 2 video di pertama yaitu cara mau RDP, yang ketiga cara kejar jam tayang dengan RDP, dan yang terakhir adalah how to get RDP with 8 GB RAM ya. Jadi 2 video sebelumnya ini adalah berfungsi untuk mengejar history, yang dimana history penelusurannya dengan target video kita itu harus satu kategori ya. Jadi karena ini adalah masalah tentang RDP, jadi target keyword saya adalah cara membuat RDP, dan yang kedua adalah kejar jam tayang dengan RDP. Sehingga itu target ketiga yaitu video kita sendiri yaitu how to get RDP. Jadi bagaimana cara mendapatkan RDP dengan 8 GB RAM ya. Jadi ada 2 ini fungsinya untuk mengejar history browser, karena jika tidak ada history browser maka dia akan dianggap spam oleh YouTube. Nah, sekarang kita akan lihat sistem kerjanya bagaimana. Ini sudah saya rekam, tinggal kita play saja ya. Oke, kita akan bertahap. Jadi di sini kita pertama adalah mengkonek ke sebuah negara yaitu Toronto, yaitu di Kanada. Jadi dia akan mengetik sendiri dan kita bisa kombinasikan dengan cara yang lain ya. Jadi misalkan ini kita konekkan ke Toronto. Oke. Jadi kalau kalian bisa lihat sebelumnya di sini saya buat script khusus untuk Toronto ya. Jadi misalkan kalian ingin connect ke New Zealand ataupun ke Jerman, itu kalian bisa bikin beberapa bagian tersendiri. Jadi khusus untuk Toronto ada, khusus untuk Jerman ada, khusus untuk apalagi United States ada. Jadi hanya kalian cukup buat Torontonya saja, khusus untuk connect VPN-nya saja. Tapi kalau untuk script play nontonnya itu cukup satu, nggak perlu banyak-banyak, cukup satu aja. Jadi tinggal copy paste di bawah negara yang kalian targetkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika dia play, dia akan cari negara yang ditarget, yang dimana sini adalah Toronto. Jadi dia akan langsung klik sendiri. Jadi kalau kalian bisa lihat di bagian bawah ini sebenarnya sudah jalan mouse recordnya ya. Ini tidak saya putar. Jadi memang mouse recordnya sendiri yang berjalan seperti itu. Oke, setelah itu dia akan cari keywordnya ya. Kebetulan ini browsernya sudah dibuka, saya setting sudah dibuka. Dia copy keyword pertama, setelah itu dia akan buka new tab ya. Nah, dari new tab ini dia akan mengetikkan YouTube terlebih dahulu ya, youtube.com. Setelah itu dia buka dan dia akan masukkan kata kunci yang sudah di-copy dari Google Spreadsheet tadi. Jadi dia akan copy ke bagian search, karena untuk iMacros untuk tombolnya itu susah sekali saya cari. Jadi di sini saya fungsikan menggunakan mouse record untuk mengetikkan cara membuat RDP-nya. Nah, kalau biasanya untuk kejar jam tayang itu kan menggunakan URL ya. Contohnya, itu biasanya di script iMacros itu biasanya menggunakan URL yang ada di sini ya, yaitu youtube.com/results search query yang seperti itu. Nah, kalau untuk kejar dolar itu nggak boleh ya, karena ini akan spam.
Jadi memang harus diketik manual di dalam kolom pencarian. Kalau tidak, dia akan dianggap robot seperti itu. Jadi memang harus diketikkan sendiri secara manual. Makanya tadi saya menggunakan Google Spreadsheet untuk fungsi mengcopy kata kuncinya. Jadi misalkan kalau kata kunci ingin kita rubah, kita hanya tinggal rubah spreadsheet-nya saja. Nggak perlu rubah yang lain ya. Jadi di sini dia sudah copy dan dia akan mengklik ya pencariannya secara manual. Jadi ini bukan dianggap robot nantinya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Setelah itu dia akan buka lagi spreadsheet untuk copy kata kunci yang kedua. Ini buat jaga-jaga nanti ketika mau kejar history untuk video yang kedua ya. Oke, setelah itu dia akan buka lagi dan dia akan play makrosnya ya. Setelah itu dia akan play makro. Nah, di play makro ini kita kasih waktu 10 detik untuk menunggu, takutnya ini nanti delay ya. Karena takutnya VPN-nya error seperti itu. Jadi, di sini sebenarnya agak kurang, yaitu spoof time zone-nya nggak saya klik, tadi saya lupa. Nah, di sini dia akan putar video yang pertama, target saya adalah video yang ini ya. Jadi kalian boleh bebas video mana saja yang kalian targetkan. Yang penting masih satu kategori dengan video yang akan kalian targetkan di akhir nanti. Ya. Nah, setelah itu dia copy lagi. Sebentar, kita pause dulu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, sebenarnya videonya belum selesai. Ini baru dimulai. Tapi buat jaga-jaga, dia langsung skripnya langsung berjalan mengcopy di bagian ini ya. Jadi dia langsung paste untuk jaga-jaga sampai durasinya selesai. Nah, di sini saya setting waktunya sampai 120 detik. Jadi ini saya cepatkan saja. Jadi sampai 120 detik. Scroll, dia akan scroll dan akan membaca komentar ya di sini. Dia akan baca komentar. Setelah itu, kalau kalian bisa lihat di bagian atas ini yaitu bagian script makrosnya ini 105 detik. Nah, kalau ini saya setting 120 ya. Jadi 120 itu kan ada 2 menit. Nah, untuk jaga-jaga untuk kejadian yang error itu saat dia waktu 100 detik saya sudah akan cari video yang kedua yaitu di kata kunci kejar jam tayang dengan RDP ya. Jadi kalau misalnya kita cepatkan sedikit di sini, nah dia sudah mulai, kita play lagi dan dia akan langsung enter untuk cari kata kunci yang kedua. Dan videonya di sini 120 sudah selesai. Dan kita kasih jeda lagi 10 detik, takutnya loadingnya lama ya. Nah, setelah 10 detik dia akan putar video lainnya di sini. Yaitu video yang kita targetkan untuk menambah history browser. Di sini fungsi dari mouse recordnya juga sangat penting menurut saya karena itu akan menambah aktivitas yang ada di dalam browser. Karena kalau misalnya browser itu tidak punya aktivitas maka dianggap invalid ya. Jadi makanya saya selalu menjelaskan bahwa ketika kita kejar jam tayang harus ada aktivitas di dalam browsernya ya. Makanya saya harus pakai scroll dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau untuk kejar dolar sendiri, kita tidak boleh melupakan untuk membaca komentar. Karena kita sering tuh mengunjungi sebuah channel ya, kita pasti akan membaca komentar-komentar yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Nah setelah itu, setelah video kedua terputar, untuk jaga-jaga langsung saya buka Google Spreadsheet-nya untuk copy kata kunci yang kedua ini ya, how to get RDP, dan ini adalah target video yang akan saya push ya. Oke, dia akan klik di bagian sana. Ingat ini salah, mouse-nya bukan yang ini ya, tapi mouse-nya yang ini, yang kecil ini. Oke, setelah itu dia akan copy dan dia akan kembali lagi ke browser yang tadi. Dari sini kita sudah siap untuk mengcopy kata kunci ke dalam penelusuran ini ya. Nah, setelah itu posisi yang sekarang dia akan scroll lagi untuk mendapatkan history browser dan juga untuk membuat seolah-olah bahwa yang memutar ini adalah benar-benar manusia ya, seperti itu. Dan ini adalah bot sederhana yang saya buat sendiri. Dan ini bisa kalian kembangkan dengan teknik kalian ya. Jadi kalian bisa modifikasi. Jadi ini adalah bot sederhananya. Ya, bisa dikatakan bot, bisa juga tidak ya. Karena intinya ketika
saya memutar video ini dengan mouse record, itu kan bisa saya tutup dan saya nyalakan dan saya rotasi, saya looping sampai berapa kali pun ya. Jadi dia akan jalan sendiri. Tapi yang perlu kalian perhatikan bahwa untuk akun VPN-nya itu memang harus yang bagus ya. Jangan yang share. Kalau Substack itu kan satu akun untuk semua orang itu pun bisa ya. Tapi koneksinya akan sedikit terhambat, sedikit lelet. Maka saya sarankan untuk punya akun pribadi saja, jangan akun VPN yang share seperti itu. Oke, ini sudah di-copy dan di sini waktunya kalau kalian lihat ada sudah masuk ke detik ke-81. Jadi ketika kita play lagi, dia sudah siap-siap siaga nih ya. Jadi skripnya udah siap-siap siaga untuk masuk ke target video kita. Oke, sudah 93 detik di sini. Dia masih scroll ya. Nah, setelah itu langsung dia akan scroll naik ke atas. Ini sudah 102 dan ini masih ada 20 detik lagi ditambah 10 detik untuk waktu tunggu ya kalau untuk Imakros. Oke, sekarang dia akan klik. Nah, pas di 120 detik. Jadi ada waktu tunggu 10 detik lagi untuk dia mengklik video yang lain. Karena nggak mungkin langsung ngeklik video yang kita targetkan. Nggak. Jadi memang harus ada waktu jeda seperti itu. Nah, ini adalah video yang saya targetkan. Nah, di sini iklannya memang saya matikan, sengaja saya matikan untuk menjaga invalid traffic ya. Karena memang YouTube itu sangat rentan, sangat ketat dengan yang namanya invalid traffic. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bagian sebelah kanan atas, yaitu di bagian video rekomendasi, itu adalah video saya. Dan di video rekomendasi itu saya tidak matikan iklannya dengan harapan saya mendapatkan traffic dari sumber rekomendasi. Jadi untuk kata kunci penelusurannya saya sengaja matikan untuk menjaga invalid traffic. Tetapi kalau untuk rekomendasi itu sangat kecil sekali resikonya untuk mendapatkan invalid traffic ya. Karena rekomendasi itu adalah YouTube sendiri. Nah, memang script yang saya buat ini ataupun cara yang saya buat ini khusus untuk channel-channel yang punya niche yang seragam ya. Kalau niche yang campuran itu kayaknya sangat sulit untuk masuk di rekomendasi. Jadi kalau kalian ingin menggunakan trik seperti ini, saya sarankan untuk membuat video-video yang sama kategorinya. Jadi seperti video saya ini di cara membuat, saya menjelaskan tentang tutorial YouTube. Jadi full untuk tutorial YouTube saja. Jadi dengan harapan video direkomendasi itu akan muncul video saya. Jadi kalau misalkan saya menjelaskan masalah tutorial YouTube, saya menjelaskan tutorial blog, terus saya menjelaskan bagaimana saya jalan-jalan, itu kemungkinannya sangat kecil untuk bisa masuk di video rekomendasi. Nah, targetnya adalah untuk mendapatkan iklan dari video rekomendasi tersebut. Oke, di sini kita akan percepat saja. Nah, karena durasi video ini adalah kalau tidak salah ini 3 menit ya. 3 menit untuk secondnya berarti itu ada 180 second ya atau 180 detik. Jadi saya tambahkan durasinya dari 180 detik menjadi 600 detik karena di video rekomendasi kita lihat sebentar. Video rekomendasi ini berdurasi 15 menit. Jadi ketika saya menggunakan 600 detik berarti saya punya 10 menit ya. 10 menit itu termasuk dengan video yang ada di sini. Berarti saya akan mendapatkan waktu 7 menit untuk video ini di view seperti itu. Jadi setelah 3 menit saya tambahkan lagi 7 menit dengan harapan video rekomendasi adalah video saya ya. Oke, kita akan percepat, kita akan lihat. Oke. Nah, di bagian ini adalah bagian yang sangat krusial ya, di bagian akhir video target video utama pertama kita, yaitu tidak adanya aksi di dalam layar YouTube ya. Karena gini, YouTube itu kan punya cara berpikir sendiri yaitu teknologi AI, artificial intelligence, yang dimana dia akan melihat aktivitas kita. Nah, di sini biasanya kalau sebagai masyarakat umum, masyarakat awam yang bukan tuyulers, itu dia akan melihat-lihat bagian yang ada di gambar terakhir seperti itu ya. Makanya di sini saya berikan aksi sedikit, yaitu dengan sorry, sebentar kita putar lagi sedikit. Oke.
dengan mengklik bagian-bagian yang ada di dalam layar, seperti thumbnail yang ada di sini ya, logo cara membuat. Nah, setelah itu, di sini saya tidak langsung pilih play now. Jadi di sini biarkan videonya berjalan secara otomatis saja. Jadi dengan harapan ya, misalkan video ini memang benar-benar jalan seperti adanya gitu. Jadi saya tidak bikin play now, biarkan dia berjalan dengan sendirinya. Nah, di sini sudah ada iklan ya. Nah, iklan ini berdurasi 2 menit 4 detik ya. Ini 2 menit 4 detik, tetapi dia akan di-skip di 30 detik pertama karena saya sudah memasangkan ekstensi skip iklan untuk 30 detik. Dan di sini kita jangan pernah klik iklan ya, karena itu sangat berbahaya, itu invalid klik itu lebih berbahaya daripada invalid traffic ya. Jadi saya sarankan jangan melakukan klik-klik seperti itu. Nah, di sini dia akan menonton sampai selesai ya. Oke, dia akan scroll-scroll lagi, dia akan baca komentar ya. Baca komentar, terus dia akan lihat-lihat yang ada di rekomendasi sebelah kanan. Dan akhirnya selesai. Jadi kita akan lihat akhirnya di sini. Proses akhirnya adalah dia akan menutup tab ini, dan dia akan hapus history dengan ekstensi ini. Jadi clear data. Dan setelah itu dia akan minimize lagi tab ini untuk diulang lagi ke script yang lain. Contohnya dari Toronto dia akan play ke misalnya di sini Hong Kong ya. Habis Hong Kong dia akan play lagi kemana gitu kan. Jadi script ini bisa kalian tambahkan secara manual seperti itu. Nah, mungkin itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya ingin disclaimer bahwa video ini hanya untuk bahan edukasi saja, bukan untuk disalahgunakan. Resiko penggunaan ataupun segala macam itu ditanggung oleh teman-teman sekalian ya, karena ini memang hanya untuk edukasi saja, yaitu bagaimana cara mengkombinasikan mouse record dan iMacros untuk menjadi sebuah bot otomatis yang bisa berjalan 24 jam. Oke, salam cara membuat dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi kalian yang ingin mengetahui beberapa jasa yang saya tawarkan, kalian bisa kunjungi situs saya di https://etrojayasinaga.com. Kalian bisa ketik di Google etrojayasinaga.com dan situs saya akan muncul. Bye bye dan selamat malam, karena hari ini sudah malam.